Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama dari Albi. Hari ini saya akan membacakan cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Selamat menyimak ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Tahun itu disebut juga tahun gajah. Mengapa tahun gajah? Karena ada serangan pasukan bergajah dari Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Namun Allah memberikan pertolongan dengan datangnya burung ababil yang membawa batu kerikil panas. Akhirnya pasukan gajah gagal menghancurkan Ka'bah. Saat usia 6 tahun, Ibunda Aminah wafat. Lantas Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian, sang kakek wafat. Selanjutnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dan di usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Suatu malam, ia pergi ke Gua Hiro, dan datanglah malaikat Jibril yang berkata, "Bacalah, wahai Muhammad." Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad membaca tulisan di jubahnya. Nabi Muhammad terkejut. Aku tidak bisa." Lalu Malaikat Jibril pun mendekapnya dengan kuat dan menyuruhnya untuk membaca hingga mengulangnya sampai 2 kali. Lalu turunlah mukjizat dari Allah. Akhirnya Nabi Muhammad pun bisa membacanya. Tulisan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad memulai dakwahnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Namun, kaum kafir Quraisy sangat marah. Mereka tidak rela dilarang menyembah berhala. "Hai Nabi Muhammad, kamu pasti sudah tidak waras ya? Sejak dulu nenek moyang kami menyembah patung berhala. Lantas, mengapa kamu melarang kami?" kata kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad pun menerangkan, hanya Allah yang Maha Esa yang pantas disembah. Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah yang memberi kita nikmat kehidupan. Nenek moyang kalian telah sesat. Janganlah kalian ikuti. Pada awal dakwah Nabi Muhammad, ia banyak mendapat cobaan yang datang dari kafir Quraisy. Mereka melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Lalu mereka juga menuduh Nabi Muhammad penyihir. Mereka sangat kejam kepada Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Tapi tetap saja kafir Quraisy iri melihat kota Madinah damai dan makmur. Kemudian mereka menyiapkan pasukan dan akan menyerbu kota Madinah. Umat Islam di Madinah bersiap sedia. Jumlah pasukan mereka hanya 300 orang, sedangkan pasukan Quraisy hampir 1.000 orang. Pertempuran terjadi di Badar. Atas pertolongan Allah, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Nabi Muhammad seorang panglima perang yang tangguh. Ia tidak pernah takut membela kebenaran, sehingga Allah selalu melindungi perjuangannya. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi. Ia wafat pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah. Sekarang makamnya termasuk bagian dari Masjid Nabawi.
Perjuangan Nabi Muhammad berhasil sekarang. Agama Islam menyebar di seluruh penjuru dunia. Agama Islamlah yang berlaku hingga akhir zaman. Inilah agama yang paling sempurna bagi manusia. Alhamdulillah, sudah selesai ceritanya teman-teman. Semoga cerita tadi bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.